Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Task Manager. Nah, tetapi sebelum saya memasuki materi tersebut, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Muhammad Mahendra Firmansyah. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kencana Purwakarta, dan saya mengambil jurusan Teknik Informatika, dan saya mengambil kelas malam A. Langsung aja masuk ke materinya. Nah, sebelum kita mengenal apa itu Task Manager, perlu kalian ketahui di mana sih letak aplikasi Task Manager tersebut. Nah, ada dua opsi. Yang pertama, kalian bisa mengarahkan kursor kalian ke text bar ini, ke text bar kalian, lalu mengklik kanan dan akan muncul menu seperti ini. Lalu kalian pilih Task Manager. Nah, lalu akan muncul tampilan Task Manager seperti ini. Atau dengan kalian mengklik tombol CTRL, Shift, dan ISC, maka akan muncul tampilan Task Manager seperti ini. Nah, saya di sini menggunakan sistem operasi Windows 10, jadi tampilannya itu seperti ini. Mungkin di sistem operasi yang lain akan berbeda. Jadi ini tampilan Task Manager di sistem operasi Windows 10. Nah, jadi Task Manager itu apa sih? Nah, Task Manager itu adalah pengelola tugas. Jadi tugas apa yang kita kelola atau monitoring. Jadi kita di sini bisa memonitoring aplikasi-aplikasi apa saja yang kita jalankan, dan kita bisa melihat penggunaan RAM, memorinya. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi Zoom Meeting karena saya merecord ini menggunakan Zoom. Nah, tapi saya ingin mencoba membuka aplikasi lagi. Saya akan membuka aplikasi Microsoft Word. Oke. Lalu kita balik lagi ke Task Manager. Nah, di sini di apps ini atau di aplikasi ini akan bertambah karena saya baru saja membuka aplikasi yang saya buka tadi. Nah, kita bisa lihat penggunaan RAM-nya di sini Microsoft Word menggunakan 16,6 MB, kemudian Task Manager menggunakan 21,0 MB, lalu Zoom Meeting menggunakan 116,1 MB. Nah, jadi totalnya mencapai 57%. Nah, saya akan menambahkan lagi deh satu aplikasi lagi. Saya akan membuka aplikasi Sublime. Nah, lalu kita balik lagi ke Task Manager. Nah, di sini di apps ini akan bertambah menjadi 4 karena saya barusan setelah membuka aplikasi Sublime. Nah, jadi di sini di kapasitas RAM-nya itu akan bertambah menjadi 58%. Nah, semakin banyak aplikasi yang kalian buka, maka akan semakin mempengaruhi kinerja laptop atau PC kalian. Nah, selanjutnya ketika kalian membuka aplikasi, pasti kalian pernah atau mengalami yang namanya aplikasi tidak berjalan dengan semestinya, atau yang bisa dinamakan not responding. Nah, biasanya di not responding ini kalian tidak akan bisa menggunakan aplikasi tersebut dan sulit untuk meng-close aplikasi tersebut. Nah, caranya kalian bisa masuk ke menu Task Manager, lalu kalian pilih aplikasi mana yang akan kalian tutup. Nah, contohnya saya akan menutup aplikasi Microsoft Word ya. Caranya dengan kalian mengklik kanan, lalu pilih menu End Task, dan aplikasi tersebut akan tertutup secara paksa. Atau kalian bisa mengklik aplikasinya, lalu kalian pilih tombol yang ada di ujung kanan layarnya, End Task ini, maka aplikasi tersebut akan tertutup secara paksa. Kemudian di sini ada background process, ada 80 aplikasi. Nah, jadi di background proses ini
adalah aplikasi-aplikasi yang dijalankan di balik layar, tidak seperti Microsoft, kemudian Zoom, kemudian Sublime Text tadi yang saya jalankan secara manual, tapi ini dijalankan di belakang layar. Kemudian ada Windows Process. Di sini ada 91 aplikasi. Jadi Windows Process ini adalah merupakan sistem operasi dari perangkat kalian yang kalian gunakan. Nah, selanjutnya kita beralih ke menu Performance. Nah, di menu Performance ini, di sini kalian bisa lihat ada prosesor, ada memori, ada hard disk, ada WiFi karena saya menggunakan WiFi, kemudian ada GPU. Nah, dari kelima perangkat ini, mereka semua bekerja sama dalam mengoptimalkan atau memproses perintah dari user. Nah, di sini kalian bisa lihat dari performance itu menggunakan grafik. Ya. Kemudian ada aplikasi history. Kita skip aja, lalu ada startup. Nah, di startup ini adalah aplikasi-aplikasi yang dijalankan secara otomatis ketika kalian menghidupkan laptop atau PC kalian. Jadi yang enable ini, yang statusnya enable, akan berjalan secara otomatis ketika laptop atau PC kalian dihidupkan. Kemudian ada user. User itu adalah menampilkan pengguna yang login di komputer kalian. Kemudian ada details, ada service. Nah, di service ini hampir sama dengan proses, tapi yang membedakannya adalah di service ini semua aplikasi yang ada di service ini terlihat, dan kita bisa melihat mana aplikasi yang sedang berjalan dan mana aplikasi yang tidak berjalan. Jadi kesimpulannya adalah, jadi fungsi dari Task Manager itu adalah memonitoring aplikasi-aplikasi atau semua kegiatan dan proses pada sebuah komputer kalian. Kemudian memantau kinerja RAM, prosesor, dan networking. Lalu kalian bisa menutup aplikasi secara paksa atau aplikasi yang not responding. Nah, jadi itu fungsi utama dari Task Manager tersebut. Mungkin materi Task Manager cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam menjelaskan aplikasi tentang Task Manager ini. Oke, sampai di sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.